Cerita berawal dari seorang guru musik bernama Joe. Ia mengajar musik di sekolah ini sudah cukup lama. Sampai akhirnya kepala sekolah mengangkatnya menjadi guru musik tetap di sana. Sesampainya di rumah, Joe mendapat panggilan dari temannya bernama Charlie. Charlie memberitahu jika ia menelpon bertujuan mengundang Joe untuk bergabung dengan sebuah grup band yang dimiliki Williams. Kebetulan Charlie merupakan pemain drum di sana dan mereka membutuhkan seseorang yang akan ikut tampil pada malam ini. Mendengar itu, Joe sangat senang, hingga langsung pergi menemui William untuk memastikan semuanya. Sampai akhirnya Joe resmi diajak tampil pada jam 7 malam ini. Mendapatkan apa yang dia inginkan, Joe merasa sangat senang, hingga berteriak kegirangan. Tetapi di saat perjalanan pulang, Joe hampir ketabrak motor. Ia berhasil menghindar namun ia masuk got. Joe terbangun dengan tubuh kecil berwarna biru. Ia terkejut saat melihat dirinya telah berada di jembatan yang sangat panjang. Joe berlari menjauh lalu bertanya kepada orang di sana. Namun ternyata di depannya adalah seorang nenek yang telah lama hidup di dunia. Nenek itu telah merasa bosan. Umur nenek ini adalah 106 tahun. Nenek itu mengatakan jika kemungkinan Joe mati mendadak sehingga ia tidak percaya jika ia telah mati. Lalu Joe berlari dari sana dengan melawan arus jalan. Akhirnya tiba Joe di sebuah ruangan yang indah. Ia terbaring di rumputan berwarna biru. Saat terbangun, Joe terkejut melihat apa yang ada di sekitarnya. Ia melihat begitu banyak roh di sana. Mereka semua mengelilingi sebuah lubang besar di sana. Lalu dari belakangnya tiba-tiba muncullah beberapa roh kecil yang mengerumuninya. Lalu Barry penasehat yang bernama Jerry menghampiri mereka untuk menenangkan. Joe dengan polosnya menanyakan apakah ini surga kepada Jerry. Jerry tersenyum. Joe bertanya lagi apakah ia telah mati. Mendengar itu Jerry mengatakan belum, tetapi tubuh Joe masih dalam penahanan. Joe pun diajak Jerry untuk pergi menuju sesuatu. Tetapi tiba-tiba penjaga yang bernama Terry menyadari jika ia kehilangan satu roh di sana. Singkatnya itu adalah Joe, yang sekarang sedang berlarian menuju lubang besar sebagai pintu ke bumi. Namun hal aneh tiba-tiba terjadi. Saat ia melompat, seketika ia kembali lagi ke tempat itu. Ia mengulang kembali tetapi tetap terus kembali. Cerita beralih kepada sosok Terry yang memberitahukan masalahnya kepada Jerry di sana. Ia mengabarkan jika rohnya telah kehilangan satu orang. Tetapi Terry belum mengetahui siapa yang hilang. Karena kejadian ini gak pernah terjadi selama berabad-abad. Oleh sebab itu akhirnya Terry mencari data yang hilang dari banyaknya rak di sana. Scene berpindah kepada Joe yang sekarang sedang menonton barang di sana. Joe terkejut setelah mengetahui jika seseorang akan bisa memasuki bumi jika telah mendapatkan logo bumi. Tetapi sebelumnya seorang roh akan mengisi 7 logo yang ada pada dirinya. Joe melihat itu menghayal dan mempunyai keinginan yang besar untuk kembali lagi hidup karena ia akan bermain piano malam ini. Setelah itu, Joe yang menyamar sebagai Dr. Borgenson. Ia jujur kepada temannya bernama Twento. Meskipun kehidupan Dr. Borgenson jauh lebih baik daripada hidupnya, tetapi Joe sangat merasa senang dan puas dengan hidupnya sendiri.
meskipun kesedihan sering ia alami. Joe menginginkan logo yang dimiliki Tuentu, tetapi ternyata selagi logonya belum menjadi bumi, maka logo itu tidak akan bisa dilepaskan dari seorang roh. Dan akhirnya Joe bersedia menemani Tuentu untuk mendapatkan logo buminya. Ketika mereka telah selesai dan keluar dari sana, tiba-tiba mereka didatangi Jerry dan mengatakan jika Tuentu masih belum mendapatkan logo bumi, maka ia akan segera disuruh menuju alam kematian. Mendengar itu, Tuentu dan Joe ketakutan dan segera mencari alasan untuk mencoba satu hal lagi karena ia yakin akan mendapatkan logo bumi di sana. Mereka pun masuk di sebuah kotak dan melihat banyaknya roh yang kehilangan kesadaran karena terlalu asik melakukan sesuatu. Semua roh yang terlalu menikmati kegiatan maka akan kehilangan kesadaran di sini. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang mereka tunggu. Orang ini kita sebut saja sebagai kakek. Seorang kakek dengan beberapa teman bermodal keterampilannya, mereka dapat menyadarkan seseorang dari keterpurukannya. Ketika seorang terbebas dari keterpurukan, maka ia akan bangkit dan merasa lebih baik dan percaya diri. Tuentu berencana untuk mengembalikan roh Joe dengan meminta bantuan kakek tua. Akhirnya tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Namun akibat kecerobohannya, Joe langsung terjun tanpa menghiraukan instruksi dari kakek tua. Sampai akhirnya Joe terjun dengan mengajak Tuentu. Namun ketika Joe senang karena rencananya berhasil, tetapi ia merasakan keanehan pada dirinya. Dan benar saja, Joe memasuki tubuh kucing dan Tuentu memasuki tubuh Joe. Melihat ini, Joe berada di tubuh kucing terkejut dan berteriak tidak percaya. Begitupun dengan Tuentu yang merasa tersiksa karena ia dari awal tidak ada niat untuk tinggal di bumi yang katanya sangat menyebalkan. Akhirnya dengan terpaksa mereka berdua berjalan keluar. Tuentu yang sekarang di dalam tubuh Joe merasa butuh penyesuaian untuk berjalan. Dengan terhuyung-huyung, ia melangkahkan kakinya yang lembut itu. Dan mereka memasuki lift supaya dapat bergerak cepat. Sejauh ini masih aman. Sampai akhirnya Tuentu yang tidak pernah mendengar suara yang begitu berisik pun berlari meninggalkan Joe. Namun dengan kecerdasan Joe, ia berhasil membujuk Tuentu untuk melanjutkan perjalanan. Ia memberikan sepotong pizza kepada Tuentu. Lalu mereka berjalan dan tidak disangka mereka menemukan wujud dari seorang di dalam alam roh yang ternyata bernama Mowin. Tuentu yang sekarang berada di tubuh Joe dengan terpaksa berlaku seperti Joe dengan mengajar musik kepada muridnya. Di alam roh ternyata Terry telah mengetahui jika roh yang kabur adalah Joe. Oleh karena itu Terry datang ke bumi untuk menangkap Joe. Namun saat ini menangkap Joe tidaklah mudah. Ia sering salah orang yang membuat seseorang ketakutan. Namun pada akhirnya Terry berhasil menangkap Joe dan langsung membuat mereka terlempar ke dunia roh sama pada saat sebelumnya. Namun anehnya setelah kejadian itu, lencana yang ada pada Tuentu telah berhasil menjadi logo bumi, yang artinya Tuentu telah dapat pergi ke bumi. Namun mendengar perkataan Joe yang mengatakan jika Tuentu tidak punya keahlian dan hanya mendapatkan logo bumi karena dirinya, Tuentu pun melemparkan logo itu kepada Joe. Ternyata perkataan Joe telah membuat Tuentu menjadi tidak punya rasa percaya diri. Sampai akhirnya Joe telah berhasil hidup kembali di bumi dan dapat bermain piano di acara itu.
Namun seketika kebahagiaan yang ia dapat terasa tidak memuaskan. Joe merasa ada yang janggal di dalam hidupnya. Ia tahu jika hidupnya saat ini telah mengorbankan hidup orang lain. Ketika ia termenung, Joe menyadari jika sebenarnya Tuentu mendapatkan logo bumi bukan karena bantuan dirinya, tetapi karena usaha Tuentu sendiri sewaktu ia tidak sengaja termasuk ke dalam tubuh Joe. Dengan konsentrasi penuh, Joe pun kembali ke dunia roh melewati alam hayalannya. Ia pun bertemu dengan Mowin di sana dan mengajaknya untuk mencari Tuentu di padang roh yang putus asa. Dengan insting yang kuat, akhirnya Joe menemukan Tuentu, namun ia berlari kabur karena keputusasaan yang ada dalam dirinya. Akhirnya, berkat kesabaran Joe, ia berhasil membujuk Tuentu dan memberikan semangat kepadanya, sehingga dengan hal itu penyakit hati dalam dirinya segera hilang. Joe pun memberikan logo bumi kepadanya. Akhirnya, dengan ditemani Joe, Tuentu mulai mempunyai kepercayaan diri untuk hidup di bumi. Di sisi lain, Joe merasa telah menerima takdirnya untuk meninggalkan bumi selamanya. Namun tidak disangka tiba-tiba Barry Jerry memberikan kesempatan kedua kepada Joe untuk hidup di bumi. Karena ia telah melihat ketulusan yang ada pada Joe. Joe pun dengan menarik napas melangkahkan kakinya untuk hidup kembali ke bumi. Film pun selesai. Kira-kira gimana nih? Mungkin keinginan kita telah membuat orang di sekitar kita merasa sakit akibat kita yang bersikap egois. Film ini mengajarkan apa artinya hidup yang sebenarnya.